Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson 7 musim yang lalu, Manchester United on the top of the league. Hasil ini terjadi berkat kemenangan 0-1 di Burnley pada Rabu dini hari 13 Januari 2021. Satu-satunya gol dicetak oleh Paul Pogba hasil assist Marcus Rashford di tepi kotak penalti. Setan Merah 3 poin di atas Liverpool dan bisa menjauhkan diri 6 poin di atas pasukan Jurgen Klopp jika menang pada pertandingan di Anfield pada Minggu 17 Januari 2021. Anak-anak Solskjaer berhasil mencegah Burnley melepaskan satu pun tembakan on target selama 90 menit pertandingan. Tetapi mereka sendiri juga kesulitan menemukan terobosan sampai terjadinya gol Paul Pogba tersebut. Sheffield United mencatatkan kemenangan pertama dalam 18 pertandingan setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 1-0 pada Rabu dini hari 13 Januari 2021. Sementara itu, Everton melaju ke 4 besar Liga Inggris setelah menang 1-2 di Wolves. Ini merupakan kemenangan ke-10 dari pasukan Carlo Ancelotti musim ini dari 17 pertandingan. Sepertinya The Toffees akan menjadi salah satu tim yang lolos ke Eropa, minimal untuk kasta kedua Liga Eropa. AC Milan menemui kesulitan mengalahkan Torino pada babak 16 besar Coppa Italia pada Rabu 13 Januari 2021 dan dipaksa menjalani masa perpanjangan waktu 2 kali 15 menit yang melelahkan sebelum masuk ke dalam adu penalti. Sepakan Thomas Rincon yang gagal dari pihak Torino menyebabkan Milan melaju ke babak 8 besar kompetisi Coppa Italia. 5 penendang penalti dari kubu Rossoneri seluruhnya berhasil menyelesaikan tugas mereka. Franchesi, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Alessio Romagnoli, dan Hakan Calhanoglu. Satu adegan yang mesti dilaporkan adalah kartu merah yang diterima oleh Gianluigi Donnarumma pada pertengahan babak kedua, usai dia memberi protes keras untuk kartu kuning bagi adiknya Antonio Donnarumma. Dua bersaudara itu sendiri melakukan protes setelah melihat Rafael Leao dijatuhkan di dalam kotak oleh kiper Torino, Vanja Milinkovic-Savic. Atletico Madrid menjauh 4 poin di atas Real Madrid dalam usaha mereka meraih trofi juara Liga Spanyol musim ini. 2 gol dicetak oleh Angel Correa pada babak pertama sebelum Saul Niguez menjauhkan jarak pada paruh kedua. Padahal Sevilla, sang juara Liga Eropa itu sangat dominan pada pertandingan di Wanda Metropolitano. Dengan 66% penguasaan bola unggul dalam jumlah serangan 13-5, tetapi Sevilla malah kalah dalam hal sepakan on target 2-4. Atletico Madrid masih memiliki 2 pertandingan di tangan, dengan mereka baru memainkan 16 pertandingan namun sudah mengantongi 41 poin. Real Madrid yang berada 4 poin di bawah Rohi Blancos sudah memainkan 18 pertandingan. Demikian juga Barcelona pada urutan ketiga klasemen dengan 34 poin. 2 laga pasukan Diego Simeone berikutnya adalah laga mudah masing-masing di kandang Eibar tim urutan 15 dan menjamu Valencia tim urutan 14. Sepertinya kepergian Timothy Fosu-Mensah ke Bayer Leverkusen sudah tidak bisa dicegah lagi. Perundingan dengan klub Bundesliga itu sudah memasuki tahap akhir. Fosu-Mensah diketahui hanya bermain sedikit sekali di ajang Liga Inggris, hanya 81 menit, dan juga tidak sampai 30 menit di ajang kompetisi Eropa Liga Champions. Bermain di Bundesliga akan memberinya menit bermain yang sangat banyak, apalagi di Werkself tengah membutuhkan bek kanan. Mantan pelatih Amad Diallo memperingatkan bahwa pemain anyar Manchester United itu tidak cukup kuat secara fisik untuk bertarung di Liga Inggris. Pelatih Amad Diallo di Boca Barco, Dennis Cerlini, mengatakan sundulan dari pemain 18 tahun itu masih jauh dari memuaskan. Butuh banyak latihan, dan secara fisik dia bukan yang terkuat. Selain itu, dia harus menambah berat badannya agar tidak mudah dijatuhkan oleh pemain lawan. Akan sangat sulit membujuk Borussia Dortmund untuk melepas Erling Haaland karena pentingnya peran sang pemain Norwegia itu di BVB.
Hal ini disampaikan oleh jurnalis asal negeri tersebut Lars Sivertsen kepada TalkSport. Menurutnya, tidak ada klausul rilis yang bisa dipicu pada jendela transfer Januari 2021 maupun musim panas 2021. Jadi akan sangat sulit mendatangkan Erling Haaland yang menjadi target transfer bagi tim-tim Liga Inggris seperti Manchester City dan Manchester United, selain raksasa Liga Spanyol Real Madrid dan Barcelona. Erling Haaland didatangkan BVB dengan harga cukup murah 17,1 juta pound saja, atau setara 329 miliar rupiah dari Red Bull Salzburg. Dia sudah menyumbangkan 35 gol dan 6 assist dalam 34 pertandingan bagi Dortmund. Ada rumor bahwa The Gunners akan memangkas masa peminjaman Matteo Guendouzi di Hertha Berlin menjadi lebih singkat guna menghindari kemungkinan melepasnya secara permanen pada musim panas 2021. Guendouzi kontraknya masih berjalan hingga pertengahan 2022, namun statusnya saat ini telah dibekukan oleh pelatih Mikel Arteta sejak dia terlibat adu mulut dengan bintang Brighton Neal Maupay pada bulan Juni 2020. Saat terlibat cekcok tersebut, gelandang 21 tahun itu diduga membual tentang nilai gajinya yang sangat besar kepada pemain lawan. Arsenal sendiri kalah 1-2 dalam laga di kandang Brighton itu dan Matteo Guendouzi mendapatkan kritik pedas terkait sikapnya di atas lapangan. Pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, mengatakan tidak akan menjual beknya yang sangat terkenal, Kalidou Koulibaly, dengan harga di bawah 100 juta pound. Itu setara dengan 1,9 triliun rupiah. Manchester City sebelumnya sudah dikaitkan dengan bek Koulibaly, demikian juga Liverpool yang kehilangan dua bek tengahnya Virgil van Dijk serta Joe Gomez. Skuad Manchester United juga tertarik untuk menduetkan bek asal Senegal itu dengan Harry Maguire. Legenda Setan Merah Dimitar Berbatov mendesak mantan timnya untuk mengambil bek tengah Sergio Ramos guna memperkuat lini belakang. Kontrak sang kapten Real Madrid itu akan berakhir pada musim panas 2021 dan meskipun dia sudah berusia 34 tahun, dia bisa menjadi opsi bagi lini belakang Manchester United, kata Berbatov. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Arsenal gagal menang atas Crystal Palace dalam 4 perjumpaan terbarunya. Terakhir kali The Gunners bisa menang atas Palace pada Januari 2018. Namun dengan modal 4 kemenangan di semua kompetisi akhir-akhir ini, momentum Arsenal sulit untuk dihentikan. Palace mencatatkan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang serta 1 kemenangan dari 5 laga terbaru mereka. Satu-satunya kemenangan terjadi melawan tim terlemah Liga Inggris, Sheffield United. Sementara mereka juga kalah 0-7 dari tamunya Liverpool. Semua itu menunjukkan bahwa pasukan Mikel Arteta akan menang atas Palace pada Jumat dini hari 15 Januari 2021. Prediksi skor akhir 2-0. Real Madrid kehilangan poin dalam 2 dari 3 laga terbarunya di Liga Spanyol, imbang melawan Elche dan Osasuna. Los Blancos membiarkan mereka didekati oleh Barcelona pada jarak 3 poin. Namun pasukan Zinedine Zidane tidak terkalahkan dalam 6 perjumpaan terbarunya melawan Athletic Bilbao, menang 3 kali dari 4 laga. Pelatih baru Marcelino menunjukkan betapa berbahaya dirinya setelah berhasil memaksa Barcelona menang dengan skor tipis 2-3 dalam pertandingan terbaru mereka. Real Madrid diprediksi menang 2-1 atas Bilbao pada semifinal Supercopa de España pada hari Jumat dini hari 15 Januari 2021. Rival satu kota dan satu stadion di Olimpico ini akan berjumpa pada Sabtu dini hari 16 Januari 2021. Dalam 6 head-to-head terbarunya, Roma menang 2 kali, Lazio menang 1 kali, dan sisanya imbang. Jika melihat posisi di klasemen, Roma jauh lebih kuat 34 poin, hasil dari 10 kemenangan, 4 imbang, dan 3 kekalahan, menduduki posisi ketiga. Bandingkanlah itu dengan Lazio, 8 kemenangan, 4 imbang, dan sudah 5 kali kalah. Poin total 28 serta duduk pada posisi ke-8 klasemen Liga Italia.
Sukar melihat Lazio akan berhasil mengalahkan Roma, apalagi kekuatan Giallorossi, yaitu serangan balik kilat justru menjadi kelemahan utama Biancocelesti. Namun pasukan Simone Inzaghi akan memanfaatkan kesalahan terbesar Roma sejauh ini, gemar melakukan pelanggaran di dalam kotak. Prediksi skor 1-1. Pertandingan Borussia Dortmund versus Mainz akan berlangsung pada Sabtu malam 16 Januari 2021. Dengan Mainz 05 berada di dasar klasemen Bundesliga, maka semua kecuali kemenangan bagi BVB akan dianggap sebagai kegagalan. Mainz hanya mencatatkan 1 kemenangan dan 3 hasil imbang dari 15 pertandingan Liga Jerman. Dortmund 9 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dari 15 laga, menjadikan pasukan BVB sebagai favorit yang menang. Prediksi skor 4-0 untuk Erling Haaland dan kawan-kawan. Pertandingan pada Minggu dini hari ini datang pada saat yang tepat bagi Chelsea setelah mereka menderita 3 kekalahan dari 5 laga terakhirnya, mendekam pada posisi 9 klasemen. Fulham selaku tim promosi baru mencatatkan 2 kemenangan dan 5 imbang dari 15 laga, hanya sedikit lebih baik saja dibandingkan sesama tim promosi West Brom yang duduk pada urutan ke-19, 1 kemenangan, 5 imbang dari 17 pertandingan. The Blues baru saja bangkit di ajang Piala FA yang bisa memperbaiki kepercayaan diri para pemain. Mereka menang 4-0 atas Morecambe. Timo Werner dan Kai Havertz mencetak 2 dari 4 gol Chelsea. Prediksi skor 0-2. Jika Manchester United memenangkan laga pada Minggu malam 17 Januari 2021 ini, maka mereka akan menjauh 6 poin di atas Liverpool. Saat prediksi ini dibuat, Manchester United baru saja menang 0-1 di kandang Burnley, yang menyebabkan pasukan Ole Gunnar Solskjaer menjauh 3 poin di atas sang juara bertahan. Ini merupakan kali pertama Setan Merah berada pada urutan pertama klasemen Premier League dalam 7 musim sejak ditinggal pergi oleh Sir Alex Ferguson. Momentum akan memihak skuad Solskjaer. Mereka akan dengan senang hati berusaha menjaga tetap berada di puncak klasemen Liga Inggris, dan jika The Reds tidak berhati-hati, mereka bisa saja tertinggal 6 poin di bawah Manchester United. Tapi kesulitan mencetak gol yang dialami skuad Setan Merah masih berlanjut, dengan satu-satunya gol pada laga di Burnley terjadi lewat sepakan Paul Pogba. Diprediksi pertandingan Liverpool versus Manchester United akan usai dengan skor 1-1. Everton baru saja menang 1-2 di Wolves pada pertandingan Rabu pagi 13 Januari. Everton belum pernah terlihat sekuat ini di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Namun Aston Villa bukanlah Wolves. Posisi tim asuhan Dean Smith di ranking 8 itu memiliki kemenangan sama banyaknya dengan Manchester City. Villa memiliki gelandang rajin dalam diri Jack Grealish yang termasuk satu dari sedikit pemain yang bisa menggiring bola masuk ke dalam kotak penalti. Sudah pasti The Villa akan merepotkan Everton, terutama dengan jumlah gol kemasukan 21, salah satu yang terburuk di papan atas klasemen. Sama buruknya dengan Leicester City dan Liverpool yang juga kebobolan 21 gol sejauh ini. Hanya Manchester United dengan 24 gol yang lebih buruk daripada mereka bertiga. Villa memiliki pertahanan terbaik nomor 3 di Liga Inggris, kemasukan hanya 16 gol sejauh ini. Terbaik pertama adalah Manchester City dengan 13 gol kemasukan, dan kemudian Tottenham Hotspur 15 gol kebobolan. Jadi diprediksi pasukan Carlo Ancelotti mengalami kesulitan mencetak gol di Villa Park dan kebobolan gol oleh anak-anak Dean Smith. Prediksi skor 1-0 untuk kemenangan Aston Villa. Manchester City sepertinya sudah memulai kebangkitan mereka setelah mengalami musim secara buruk. Kini mereka dalam rangkaian 3 kemenangan beruntun di Liga Inggris, termasuk kemenangan 1-3 di Chelsea pada awal tahun. Jika dihitung hasil di semua kompetisi, maka pasukan Pep Guardiola memenangkan 6 pertandingan terbarunya, termasuk 0-2 di kandang Manchester United pada semifinal Carabao Cup, menang 1-4 di perempat final Carabao Cup di kandang Arsenal, dan menang 3-0 atas Birmingham City pada putaran ketiga Piala FA. Sementara itu, Crystal Palace menderita dengan 2 kekalahan dan 2 hasil imbang dari 5 laga terbarunya.
Prediksi skor 2-0 untuk kemenangan The Sky Blues. Sheffield United baru saja mencatatkan kemenangan pertamanya 1-0 atas Newcastle United. Itu merupakan kemenangan pertama The Blades dari 18 pertandingan musim ini. Mereka tetap berada pada urutan terbawah klasemen dengan poin 5, hasil 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Saat prediksi ini dibuat, Tottenham belum menyelesaikan pertandingan melawan Fulham pada Kamis dini hari 14 Januari. Tetapi diperkirakan meraih 3 poin sehingga datang ke Sheffield United dengan keinginan untuk menyelesaikan 3 poin lainnya guna naik lebih tinggi ke daftar 3 besar klasemen. Tidak mudah karena Sheffield tengah bersemangat, namun kekuatan lini belakang Spurs membuktikan diri sebagai tim nomor kedua terbaik dalam hal pertahanan. Hanya kalah dari Manchester City. Sheffield akan gagal mencetak gol. Sekarang semuanya tergantung pada lini depan Spurs untuk membawa pulang 3 poin. Prediksi skor Tottenham menang tipis 0-1. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.